Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu di sela-sela kesibukan Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu masih berkenan menyempatkan diri untuk mengikuti acara diseminasi budaya positif ini. Diseminasi budaya positif ini merupakan salah satu tugas dari kegiatan pendidikan guru penggerak, salah satu syarat dalam kegiatan pendidikan guru penggerak. Di sini saya hanya ingin berbagi praktik baik Bapak Ibu, berbagi ilmu yang sudah saya dapatkan dalam pendidikan guru penggerak. Bukan berarti saya lebih pintar, lebih pandai atau ingin menggurui Bapak Ibu, tetapi di sini saya hanya ingin berbagi saja. Nah, untuk diseminasi kali ini mengenai budaya positif. Sebelum kita masuki materi, Bapak Ibu, di sini ada permainan cobalah buka. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Nah, untuk tugas B, rekan Anda mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Nah, ini kita akan coba permainan cobalah buka, Bapak Ibu. Saya minta bantuan dua orang untuk maju ke depan. Bisa Butari ya, Butari dan Mbak Ica, silakan maju ke depan untuk mencoba permainan ini. Butari nanti berperan sebagai A, kemudian Bu Ica nanti sebagai B. Nah, Butari, ini ada benda yang sangat berharga. Bayangkan benda itu boleh berlian, boleh emas, pokoknya silakan Anda kepalkan. Kemudian nanti tugasnya Mbak Ica itu merebut benda yang Butari anggap berharga itu. Nanti reaksinya seperti apa dari Butari kita bisa melihat ya Bapak Ibu. Coba di tangan sini nggak apa-apa, biar bisa disaksikan oleh teman-teman kita. Ya Butari, silakan Bu Ica boleh membujuk di tengah-tengah sini. Ya, begitu. Silakan Bu Ica dengan segala cara untuk merebut benda yang ada di tangan Butari. Silakan. Bu coba kepalkan, buka kepalanya. Kamu harus mau. Saya mau lihat itu pokoknya. Saya mau lihat. Bu ayo dong. Saya kasih uang 100.000. Gak mau. Kenapa gak mau? Kenapa gak mau? Harus buka dong. Saya kan mau tahu. Coba dong Bu. Bu. Beneran. Tetap gak mau ya Butari ya. Tepuk tangan buat Butari dan Bu Ica. Tadi Bu Ica sudah berusaha untuk merebut benda yang ada di tangan Butari. Apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Tadi Butari membuka kepalan atau tidak? Tidak. Mengapa? Apa alasan Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Apa alasannya Butari? Kenapa kok Butari tidak membuka kepalan Butari? Karena benda yang Butari pegang itu berharga buat Butari. Baik, terima kasih ya Bu Ica dan Butari. Nah, di sini permainan tadi sesuai dengan teori kontrol dari Dr. William Glasser. Di sini teori kontrol yang disampaikan oleh Dr. William Glasser, yang pertama ilusi guru mengontrol murid.
Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi kita tidak bisa memaksakan murid-murid kita untuk melakukan sesuatu jika tidak dari keinginan mereka sendiri. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Jadi ini menggunakan kritik dan rasa bersalah itu mengontrol murid menuju pada identitas rasa gagal. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Jadi permainan cobalah buka tadi itu sesuai dengan ada kaitannya dengan teori kontrol dari Dr. William Glasser ini. Artinya bahwa kita yang mengontrol diri kita itu sebenarnya adalah diri kita sendiri. Begitu juga dengan murid kita, Bapak Ibu. Kita tidak bisa memaksakan anak didik kita itu melakukan sesuai apa yang kita inginkan, seperti itu, ya. Nah, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Di sini stimulus responnya ada realitas atau kebutuhan kita sama. Tetapi yang betul menurut teori kontrol, realitasnya kebutuhan kita itu berbeda. Kita dengan murid kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Untuk teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kemudian stimulus respon yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak bisa mengubah orang itu berpandangan sama dengan kita, tetapi kita yang harus bisa memahami pandangan orang lain. Kemudian stimulus respon yang berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Untuk teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Apapun yang dilakukan oleh murid itu sebenarnya memiliki tujuan. Saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Untuk teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian stimulus respon yang terakhir, model berpikir menang kalah. Kalau untuk teori kontrol, model berpikir menang-menang. Ini yang harus dirubah ya, paradigma ini dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Nah, budaya positif, guru harus memiliki visi diri untuk mengelola perubahan yang positif yang akan dilakukan. Jadi kita semua harus memiliki visi diri, visi pribadi, ya. Membangun budaya positif di sekolah diperlukan sebuah kolaborasi positif untuk mencapai visi tersebut. Budaya positif yang pertama yaitu disiplin positif. Disiplin positif di sekolah ialah nilai, keyakinan, dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Jadi disiplin positif di sekolah itu harus berpihak pada murid. Yang kedua, tujuannya agar murid dapat berkembang menjadi kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Jadi keyakinan, kebiasaan budaya positif di sekolah itu harus berpihak pada murid sehingga agar dapat berkembang menjadi kritis, murid akan menjadi kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab.
Selanjutnya, disiplin positif perlu diciptakan agar dapat mendukung pembentukan karakter murid yang diharapkan. Disiplin sebagai bentuk kontrol diri. Disiplin sendiri, sebenarnya disiplin itu artinya adalah belajar, Bapak Ibu. Ya. Arti dari disiplin sendiri itu belajar. Jadi ketika anak-anak itu disuruh berdisiplin waktu, disiplin diri sendirinya, itu sebenarnya mereka sedang dilatih untuk belajar. Belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai tujuan yang mulia. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk melakukan sesuatu tanpa ancaman maupun hukuman. Menanamkan motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya tanpa terpengaruh adanya hukuman atau hadiah, sehingga berpengaruh pada motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Jadi disiplin positif yang kita terapkan di sekolah untuk murid-murid kita itu agar menumbuhkan motivasi intrinsik. Jadi ketika murid-murid itu memiliki motivasi intrinsik, mereka melakukan disiplin itu tidak karena mau dapat pujian, dapat penghargaan seperti itu, tapi karena memang mereka sudah menyadari bahwa mereka harus melakukan hal tersebut. Motivasi intrinsik ya. Berikutnya Bapak Ibu, maksud dari nilai-nilai yang kita hargai atau percaya adalah nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu nilai-nilai positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Misalnya Bapak Ibu, kita di dalam kelas itu membuat peraturan kelas, kemudian peraturan kelas itu dirubah lagi menjadi kesepakatan kelas. Kalau sekarang ada yang baru lagi Bapak Ibu yang namanya keyakinan kelas. Jadi kalau dalam peraturan kelas itu kalimatnya masih negatif ya. Misalnya tidak boleh terlambat. Misalnya peraturan kelasnya seperti itu. Kalau dalam keyakinan kelas mengubah kalimat negatif itu menjadi kalimat positif, menjadi datang tepat waktu, seperti itu. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil belajar Pancasila yang memiliki berapa dimensi Bapak Ibu? 6 dimensi. Yaitu ada ada 6 dimensi di situ. Nah, ini contoh budaya positif. Yang pertama ada gotong royong, kemudian ini hanya salah satu, hanya beberapa contoh ya, ada pembacaan Asmaul Husna, kemudian budaya 5S. Budaya 5S itu terdiri senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Kalau di sekolah kita budaya positifnya ada senam, pagi ada upacara bendera, ada kultum, ya, seperti itu. Selanjutnya untuk budaya positifnya di sini berikutnya adalah motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman eksternal. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Maksudnya bagaimana? Ketika Bapak Ibu saja, Bapak Ibu datang tepat waktu, Bapak Ibu datang ke sekolah tepat waktu, ada motivasi yang ada, gitu. Entah itu motivasi supaya tidak ditegur oleh kepala sekolah, bisa saja untuk mendapatkan penghargaan nanti Bapak Ibu yang dalam seminggu datangnya tepat waktu terus akan ada imbalan dari kepala sekolah seperti itu. Atau yang terakhir memang datang tepat waktu itu memang sudah menyadari bahwa itu merupakan kewajiban kita. Jadi ketika Bapak Ibu melakukan disiplin yang masih berharap mendapatkan imbalan atau karena tidak nyaman dengan warga sekitar atau kepala sekolah, itu berarti motivasi yang dimiliki Bapak Ibu itu bersifat eksternal. Tetapi ketika Bapak Ibu menyadari, oh itu adalah tanggung jawab kita, memang kita harus datang tepat waktu, itu merupakan motivasi internal. Coba untuk 1, 2, 3 ini
Mana menurut Bapak Ibu? Selama ini yang sudah Bapak Ibu lakukan itu, apakah Bapak Ibu itu datang tepat waktu karena ingin dipuji atau ingin diberi penghargaan oleh Bapak Kepala Sekolah, atau memang sudah menyadari bahwa itu memang tanggung jawab kita? Kira-kira yang mana Bapak Ibu? Yang motivasi internal luar biasa untuk Bapak Ibu SD Negeri Balesan itu memang sudah memiliki motivasi internal. Jadi motivasi internal itu tidak akan lekat oleh waktu, ya Bapak Ibu, sampai kapanpun akan dibawa. Kalau murid-murid kita mungkin masih di tahap motivasi eksternal ya, mereka mengerjakan tugas itu karena tidak akan dihukum, gitu. Masih tahap itu. Nah, di sini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba, misalnya ada anak yang terlambat, tiba-tiba Pak Wahyu misalnya memberikan hukuman, kenapa datang terlambat? Wah, hukumannya langsung disuruh ngosek WC atau membersihkan kamar mandi seperti itu. Jadi hukuman itu sifatnya spontanitas. Kalau konsekuensi tidak telah disepakati bersama sesuai peraturan. Misalnya kalau kamu tidak mengerjakan PR, konsekuensinya kamu harus mengerjakan di luar, seperti itu. Kalau restitusi, proses bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi ditanya dulu Bu, kalau dalam restitusi, kamu kenapa datang terlambat? Nah, pasti anak itu diberi kesempatan untuk beralasan dan kita menawarkan harusnya bagaimana supaya tidak terlambat. Jadi tidak langsung diberi hukuman seperti itu, ya. Kalau hukuman itu bersifat satu arah, gurunya saja. Kemudian murid tidak mengetahui apa yang akan terjadi dan berupa hukuman fisik atau psikis. Biasanya hukuman itu berupa hukuman fisik. Dan ini efeknya sangat tidak baik sebenarnya untuk murid-murid kita, ya. Bisa jadi murid itu menjadi dendam dengan gurunya. Kemudian untuk konsekuensi, murid tetap dibuat nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Jadi ada konsekuensi yang harus diterima setiap tindakan. Murid itu bertindak seperti apa, konsekuensi itu pasti ada. Sedangkan restitusi, proses kolaboratif agar murid dapat mencari solusinya sendiri atas permasalahan yang sedang mereka hadapi. Jadi ketika mereka itu terlambat atau melanggar peraturan itu, mereka disuruh mencari solusinya sendiri. Apa yang harus mereka lakukan, seperti itu. Nah, kalau penghargaan adalah pemberian tanda kehormatan kepada siswa atas sesuatu yang telah dilakukan. Kita sering melakukan, ya Bapak Ibu, ketika anak menjawab dengan tepat, kemudian anak melakukan sesuatu, itu kita sering memberikan penghargaan. Tetapi Bapak Ibu, penghargaan ini tidak selalu berdampak baik, ya. Penghargaan itu tidak selamanya berdampak baik. Penghargaan di sini juga bisa menyebabkan anak itu mematikan kreativitas, ya. Kenapa? Karena ketika anak sudah terbiasa mendapatkan penghargaan, mereka akan melakukan sesuatu itu karena mengharap penghargaan. Kalau tidak diberi penghargaan, mereka tidak akan melakukan. Jadi tidak selamanya penghargaan itu berdampak baik. Nah, ini tentang keyakinan kelas. Kalau dulu kita membuat peraturan kelas, ya, peraturan kelas kemudian berubah menjadi kesepakatan kelas. Kalau sekarang ada keyakinan kelas, pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi kalimatnya kalimat positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak perlu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi langkah-langkah dalam pembuatan keyakinan kelas itu, yang pertama, kita bermusyawarah dengan murid-murid. Ayo anak-anak, kita membuat peraturan kelas apa saja yang akan kita terapkan di kelas kita.
Anak-anak diberikan kesempatan untuk menyampaikan ide mereka, pendapat mereka. Untuk peraturan kelas itu tidak usah banyak-banyak, Bapak Ibu, 5 saja cukup. Nanti anak disuruh menyampaikan pendapatnya apa saja, kemudian anak disuruh menulis peraturan-peraturan kelas tersebut. Nah, selanjutnya peraturan kelas tersebut kita buat sebagai keyakinan kelas dengan mengubah kalimat negatif menjadi kalimat yang positif. Jadi dalam keyakinan kelas itu ada nilai-nilai kebajikan yang akan kita ambil. Misalnya tidak boleh terlambat. Kita ubah menjadi kalimat yang positif menjadi datang tepat waktu. Nilai yang akan kita ambil adalah nilai kedisiplinan, seperti itu. Jadi keyakinan kelas itu harus ada nilai kebajikan yang akan kita tuju. Salah satu contoh, kenapa pengendara itu harus memakai helm? Kenapa kira-kira Bu Sela? Agar selamat di jalan. Agar selamat di jalan, artinya helm itu melindungi kepala kita. Jadi nilai yang akan kita ambil dari memakai helm saat berkendara itu adalah nilai keselamatan. Anak itu dengan sebutan nama bapaknya, ya apa tidak? Ya. Nah, itu dibuat peraturan menyebut nama dengan nama anak sendiri misalnya. Itu nilai yang akan kita ambil adalah saling menghormati atau menghormati orang lain. Jadi seperti itu untuk keyakinan kelas. Ini contoh Bu, untuk peraturan selalu kembalikan buku di tempatnya. Nilai atau nilai kebajikan yang akan diambil itu adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Kemudian nilai kebajikannya menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini harusnya keyakinan kelas di Bapak Ibu, bukan peraturan. Kemudian nilai yang akan kita ambil menghormati orang lain. Dan yang terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor. Ini bisa kita rubah menjadi keyakinan kelasnya berjalan di jalan yang tepat atau apa. Itu nilainya yang akan kita ambil adalah nilai keselamatan dan keamanan. Ini contoh keyakinan kelas ya Bapak Ibu yang kemarin saya buat. Ini hanya satu contoh saja. Tentu saja untuk keyakinan kelas untuk masing-masing kelas itu berbeda ya. Nanti Bapak Ibu silakan musyawarah dengan murid-murid Bapak Ibu guru. Untuk budaya positif selanjutnya yaitu 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia yang pertama itu adalah bertahan hidup. Bertahan hidup itu seperti makan, minum, istirahat, ya, tidur, itu bertahan hidup. Kemudian yang kedua, cinta dan kasih sayang. Bahwa cinta dan kasih sayang itu juga merupakan kebutuhan dasar kita Bapak Ibu. Rasa ingin diterima, rasa ingin dicintai, disayangi itu merupakan kebutuhan dasar manusia. Kemudian kebutuhan kebebasan. Kita dibebaskan untuk memilih, ya. Kita tidak boleh memaksa orang lain untuk memilih sesuai dengan keinginan kita. Itu akhirnya ketika anak mendengarkan kalimat seperti itu, anak akan merasa bersalah, dan rasa bersalah itu juga efeknya tidak baik, ya, kurang baik. Anak itu menjadi tidak percaya diri, kemudian secara psikis juga akan down begitu ya, karena dia sudah merasa bersalah terhadap gurunya. Kalau yang posisi kontrol sebagai pemburu ini juga efeknya sangat tidak baik. Anak akan bisa-bisa kalau anak kita jadi muntung ya Bapak Ibu, jadi tidak mau sekolah dan sebagainya, itu yang rugi kita semua. Kemudian posisi kontrol sebagai teman. Bagus ini posisi kontrol sebagai teman, tetapi terkadang anak jadi kurang mandiri. Dia akan mengikuti peraturan atau mengerjakan tugas hanya dengan guru itu saja. Kalau dengan guru yang lain tidak akan, karena dia tidak menganggap guru yang lain itu sebagai teman, seperti itu. Kemudian kalau pemantau, posisi kontrol guru sebagai pemantau itu kaitannya dengan itu konsekuensi yang akan diberikan. Misalnya kalau kamu tidak mengerjakan
tugas kamu harus mengerjakan 2 kali lipat atau bagaimana. Itu posisi guru sebagai pemantau. Nah, yang posisi yang paling ideal itu adalah posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer ini bagaimana, seperti apa? Tadi dilakukan restitusi tadi Bapak Ibu. Ketika anak melakukan pelanggaran, maka kita ditanyai dulu kenapa, kemudian alasannya apa, sehingga anak disuruh mencari solusi sendiri. Jangan kita sendiri yang memberikan atau dijustifikasi, oh kamu diberi hukuman seperti itu, tidak. Tetapi anak dilatih untuk menemukan solusi sendiri atas pelanggaran yang mereka lakukan. Nah, posisi kontrol ini kalau kita masih di tahap sebagai apa? Penghukum, pembuat rasa bersalah, kadang bisa menjadi teman, pemantau. Kalau untuk yang manajer, mari Bapak Ibu kita belajar untuk memposisikan kita sebagai manajer dalam menangani kasus anak. Contoh penerapan 5 posisi kontrol di sini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan ini? Pembuat orang merasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kamu gak kasihan sama guru. Itu kita membuat rasa bersalah terhadap anak. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini ada yang seperti ini. Di sini posisi kontrol sebagai penghukum, dan ketika anak itu melakukan pelanggaran, maka si guru akan langsung memberikan hukuman. Ayolah lakukan demi ibu bapak. Nah, ini sebagai teman. Artinya ketika anak itu mau melakukan dengan salah satu guru saja, kalau diperintah dengan guru lain tidak akan mau. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini sebagai pemantau, karena kadang anak mau melakukan atau mengerjakan tugas itu karena diberi bintang, diberi imbalan seperti itu ya. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini anak dilatih untuk mencari solusi sendiri dalam menyelesaikan sesuatu masalah. Di sini sebagai manajer. Kamu selalu yang paling terakhir, ini juga sebagai penghukum. Jadi yang ideal itu adalah posisi kontrol sebagai manajer. Berikutnya, apa itu segitiga restitusi Bapak Ibu? Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dosen tahun 2004. Nah, dalam segitiga restitusi itu ada 3 langkah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi anak dipanggil dulu, disuruh bercerita dulu. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Anak disuruh memvalidasi. Mereka tahu, menyadari kesalahan yang mereka berbuat. Kemudian menanyakan keyakinan. Apakah yang dilakukan kamu itu sesuai apa tidak dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Kalau tidak, berarti apa yang harus kamu lakukan? Nah, seperti itu dalam langkah segitiga restitusi. Dan untuk posisi kontrol sebagai manajer, itu ketika menangani masalah anak, itu pasti dengan langkah segitiga restitusi. Masih segitiga restitusi. Nah, ini adalah contoh segitiga restitusi yang kemarin saya ini contoh skenario segitiga restitusi yang kemarin saya lakukan. Nanti bisa. Jadi yang pertama Bapak Ibu, kita mengundang anak dulu ya. Kemudian kita stabilkan dulu. Kita stop dulu ya. Jadi stop dulu. Good. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk Mbak Alvina. Di sini. Alhamdulillah, tadi ibu-ibu dari kelas
Rizky. Oh itu ya, wajar ya kalau Mbak Alvina merasa kesal dan marah. Kalau guru Rizky Alvina, pasti guru juga melakukan hal yang sama. Terus apa yang sudah Mbak Alvina lakukan tadi kepada Mbak Rizky? Oh gitu ya, pasti Mbak Alvina melakukan hal itu ada alasannya. Kenapa? Oh gitu ya, guru sangat mengetahui apa yang sudah dilakukan Mbak Alvina. Mbak Alvina tidak selesai mengukur atau membobek dari Mbak Rizky. Sekarang mari kita pikirkan bersama apakah tindakan Mbak Alvina itu sudah sesuai atau belum dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Keyakinan kelas apa yang sudah Mbak Alvina lakukan? Menurut Mbak Alvina menghargai orang lain itu perlu atau tidak? Terus nanti kalau ada dari teman yang kita terlibat Mbak Alvina, apa yang akan Mbak Alvina lakukan? Bagus sekali, tindakan Mbak Alvina sangat tepat. Sekarang Mbak Alvina bisa berjanji untuk tidak mengulangi hal itu lagi. Dari Mbak Alvina terima kasih. Sekarang Mbak Alvina boleh mendengar. Sama-sama Mbak Alvina. Jadi itu menurut salah satu contoh penanganan kasus anak menggunakan 3 langkah dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi saya melakukan pembelaan terhadap anak dulu. Misalnya di dalam kelas Bapak Ibu guru itu ada anak yang makan di kelas misalnya. Jangan langsung anak itu ditegur kemudian diberi hukuman, jangan. Tetapi kita dengarkan dulu kenapa dia makan di kelas. Nah, untuk menstabilkan identitas itu kita bisa dengan kalimat, Bu Guru mungkin kalau lapar juga akan makan. Tadi yang sudah saya sampaikan juga, kalau Bu Guru mengalami hal seperti itu, pasti Bu Guru akan melakukan yang sama. Karena tugas yang dicontek, otomatis kita akan marah. Itu kita melakukan pembelaan dulu terhadap anak. Yang kedua, kita validasi tindakan. Supaya anak itu menyadari tindakan mana yang salah yang sudah mereka lakukan. Seperti tadi, apa yang sudah Mbak Alvina lakukan terhadap Rizky. Saya membentak dan memarahi disipu. Nah seperti itu. Nah, apa yang dilakukan Alvina ini pasti ada alasannya. Tadi saya juga menyampaikan di situ. Pasti Mbak Alvina melakukan hal seperti itu ada tujuannya, karena alasannya, ada alasannya. Nah, Alvina beralasan karena tugasnya sudah dicontek. Nah, langkah selanjutnya ditanyakan lagi keyakinan kelas apa yang sudah anak tersebut langgar, sehingga dia menyadari bahwa apa yang dia lakukan itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Itu cara menangani kasus anak sehingga setelah dia menyadari keyakinan kelas yang sudah dilanggar, solusi apa yang akan dia lakukan. Nah, tadi Mbak Alvina tadi menyebutkan bahwa ketika nanti suatu saat ada yang mencontek lagi, dia akan melaporkan kepada Bu Guru seperti itu. Jadi solusinya itu dia cari sendiri, ya. Nah, nanti ketika Bapak Ibu guru menemukan kasus atau masalah lagi terhadap murid-murid Bapak Ibu bisa mencoba menyelesaikannya dengan segitiga restitusi ini, ya Bapak Ibu. Kita semua belajar bersama, ya, dari sedikit, karena memang ini semuanya adalah demi kebaikan anak didik kita. Ternyata sudah selesai Bapak Ibu diseminasi tentang budaya positif tadi. Tadi ada keyakinan kelas, kemudian ada teori kontrol, ya. Kemudian ada 5 posisi kontrol yang nanti kita harapkan bahwa kedepannya kita sebagai guru bisa memposisikan kita sebagai manajer dalam menangani setiap kasus yang ada di sekolah kita. Demikian Bapak Ibu diseminasi dari saya. Apakah dari Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada,
semoga apa yang sudah saya sampaikan ini bermanfaat bagi Bapak Ibu juga bagi saya. Terima kasih sekali atas waktunya, nggih. Kita belajar bersama, nggih, Bapak Ibu, untuk kemajuan sekolah kita. Kalau begitu, Bapak Ibu, terima kasih sekali. Saya akhiri. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan jika Bapak Ibu masih ada kesibukan yang lain. Terima kasih.